Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Marcel Leven. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pengajaran saya di SMA Negeri 2 Kota Komba di ruangan yang sudah disiapkan ini. Seperti apa dan bagaimana model pembelajarannya? Mari kita saksikan dalam pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membersihkan doa. Satu orang kita doa. Marilah kita segenap yang pantas berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tuhan Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Adrianus Johan. Hadir, Pak. Oke. Gordiano Nalu. Hadir, Pak. Iya. Dan yang terakhir Yohanes. Ada? Iya. Baik. Terima kasih ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari sini, dari materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, apa yang mau kita capai nanti ya? Apa yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini? Di situ yang pertama itu nanti kita bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, laju. Sama dengan apa? Kecepatan. Anda punya kecepatan dari rumah sampai ke sekolah berapa kilometer per jam? Yang mirip dengan itu ya? Ya. Laju reaksi. Terus yang berikut, nanti kalian bisa menjelaskan teori tumbukan. Teori tumbukan. Terus teori tumbukan itu bagaimana Pak? Teori tumbukan itu kalian pernah masuk air? Pernah. Pernah lihat kalau air mendidih itu dia bergerak? Pernah. Kenapa dia bergerak? Karena molekul air itu saling tumpuk di dalam karena ada energi panas yang datang dari bawah ya. Itu nanti kita menuju ke sana. Kemudian nanti kita akan bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah kita bisa menyebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terus kita serta akan membuat eksperimen sederhana ya. Dari faktor-faktor yang kita sebutkan nanti itu ada kita buat eksperimen, oh ini karena ini. Dan yang terakhir itu kita bisa menyajikan, kita bisa melihat oh hasilnya apa ya. Jadi begitu. Itu hal yang mau kita capai hari ini ya. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu di situ tadi menggunakan model hari ini kita menggunakan model pembelajaran yang namanya inquiry trading ya. Dari sebentar kalian itu bisa melakukan penyelidikan sederhana. Penyelidikan itu yang kita membuat eksperimen sederhana. Terus diharapkan kalian bisa aktif dalam pembelajaran, bisa merancang eksperimen. Ini hari misalnya eksperimen kecil, nanti besok kamu bisa buat yang lebih besar lagi di rumah atau di mana saja kamu melanjutkan pendidikan. Terus bisa menggali informasi dari berbagai sumber, dari buku paket atau dari mana yang lain ya. Bisa menggali banyak sumber. Dan yang terakhir itu kalian bisa menjelaskan ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Coba kalian berikan contoh ya
berikan contoh laju reaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa? Ya, silakan. Contohnya peristiwa kebakaran di dalam mesin kendaraan. Iya, peristiwa kebakaran dalam mesin kendaraan. Ya, itu kebakaran juga ya. Habisnya bensin, banyaknya asap. Ya toh? Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Contohnya peristiwa mencat tembok atau rumah. Cat tembok atau rumah. Ya, bisa. Yang lain? Silakan. Contohnya peristiwa mencuci pakaian menggunakan deterjen. Cuci pakaian, ya? Menggunakan deterjen. Ya, masih ada. Ya, baik. Jadi itu jawaban-jawaban kalian setelah disebutkan tadi itu. Ada yang benar, ada yang masih sipit-sipit. Tidak apa-apa ya? Jadi untuk lebih benarnya nanti kita coba dengarkan video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bab laju reaksi. Perhatikan video berikut. Reaksi kimia sangat dekat dengan kehidupan kita. Saat ini kita akan mengamati beberapa contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari ditinjau dari kecepatan reaksi atau waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Beberapa contoh reaksi yang berlangsung dengan cepat antara lain bom meledak, kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ditinjau dari kecepatan reaksinya. Itu dia ya? Itu dia tadi. Dan itu videonya untuk menjawab atau contoh laju reaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa komentar Anda ya tentang video yang barusan saya? Setelah kalian nonton tadi, kira video ini tentang apa atau pesannya bagaimana dari video itu? Ada yang bisa memberikan komentar? Silakan. Ya, silakan. Menurut saya, dari keempat gambar yang saya lakukan itu, hanya peristiwa masaknya untuk pisang dan perkaratan besi yang termasuk ke dalam peristiwa reaksi. Perkaratan besi ya? Iya. Salah satu contoh dalam kehidupan nyata itu laju reaksi itu adalah reaksi besi berkarat. Ya. Kalau kalian lihat misalnya ada jendela atau pintu besi atau di gerbang sana, misalnya ada yang mulai berkarat, itu juga adalah salah satu contoh laju reaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi prosesnya agak lama. Yang cepat itu apa Pak? Nah, yang cepatnya itu adalah misalnya petasan. Pernah kan petasan? Pernah. Itu dalamnya proses laju reaksi tapi cepat. Atau misalnya bom. Pernah lihat bom? Pernah. Pernah lihat bom meledak? Ya, belum ya? Iya. Atau kalian pernah melihat bensin yang terbakar? Pernah ya? Itu juga proses laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita lihat. Atau misalnya menggunakan minyak tanah ya, kita sering buat api di rumah kan? Itu salah satu contoh laju reaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke yang berikut. Ya, perhatikan gambar ini. Ada gambar api yang terbakar, ada gambar pisang, ada gambar besi berkarat, ada gambar orang jenuh pakaian. Apa hubungan gambar di atas dengan peristiwa laju reaksi yang kita sebut tadi, yang kita lihat video tadi? Apa hubungannya? Ada yang bisa memberikan komentar? Silakan. Menurut saya, hubungannya peristiwa pembakaran berhubungan dengan konsentrasi udara dan jumlah kayu yang dibakar. Iya, betul sekali ya. Jadi konsentrasi udara dengan kayu itu salah satu hubungan laju reaksi. Berarti dalam laju reaksi itu ada pengaruh konsentrasi. Ada yang lain? Silakan. Menurut saya, dari keempat gambar yang kita lihat itu semuanya termasuk ke dalam festival laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya termasuk dalam
peristiwa laju reaksi. Ya, yang lain masih ada? Ya, silakan Bapak. Menurut saya, peristiwa besi berkarat ada hubungannya dengan laju reaksi, yaitu konsentrasi udara yang lembab. Konsentrasi udara, ya. Tetap konsentrasi. Itu pengaruh konsentrasi ya. Konsentrasi. Kalau Simon tadi dia bilang apa? Pengaruh konsentrasi udara juga di gambar api. Masih ada? Silakan. Menurut saya, peristiwa keringnya baju berhubungan dengan suhu atau panasnya matahari. Iya. Berarti sudah dua ya. Berhubungan dengan suhu ya. Jadi pengaruh suhu itu juga mempengaruhi proses cepatnya laju reaksi. Iya, baik. Jadi itu jawaban kalian. Jadi sebenarnya laju reaksi itu ya disebabkan oleh 4 faktor. Ya, 4 faktor. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Yang kedua itu luas permukaan. Pengaruh yang kedua tadi itu apa? Luas permukaan. Pengaruh yang ketiga itu dari sumber pakaian itu adalah suhu, ya, suhu juga mempengaruhi proses laju reaksi. Dan yang terakhir itu katalis, ya, katalis itu apa? Ada yang bisa tahu? Katalis, ya, katalis itu zat yang membantu untuk mempercepat laju reaksi. 4 faktor inilah yang mempengaruhi proses terjadinya laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok ya. Silakan duduk dalam berkelompok sebentar. Tapi ingat baik-baik di situ ya. Kita langsung melakukan eksperimen setelah ini, tidak berkelompok lagi, tapi akan melakukan eksperimen. Lihat baik kelompok 1 punya ya. Kelompok 1 itu kelompoknya kan saudara toh? Saudara. Jadi kelompok saudara untuk kelompok 1 itu dia akan membuat eksperimen tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sedangkan kelompok 2 sebentar dia akan membuat percobaan itu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Kedua ya, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi setelah ini sebentar Anda membuat dulu eksperimennya di sana, sudah disiapkan. Setelah selesai membuat eksperimen, kembali duduk dalam berkelompok untuk menyelesaikan LKPD ya. LKPD. Jadi saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Saya bagikan dulu. Ya, kemudian kalian akan kerjakan LKPD itu sebentar. Tapi sebelum mengerjakannya kita lakukan dulu percobaan ya, sesuai dengan prosedur yang ada itu. Lihat prosedurnya, ya, sudah lihat prosedur toh? Sudah. Ya, sudah lihat prosedur. Sekarang silakan menuju ke tempat eksperimen masing-masing yang sudah disiapkan di sana. Jadi silakan berkelompok lakukan eksperimennya. Bagi-bagi cukanya, bagi cukanya. Baik. Bukan. Itu dibagi dulu, bisa dulu. Kamu punya apa luas permukaan dengan? Permukaan dengan pengaruh katalis. Oh ya, yang luas permukaannya. Ini semua ini tadi toh? 80 semua ya? Kamu hancur dulu gini apa? Hancur dulu ini satu ke hancur kecil dulu. Ambil data pengamatan, lihat isi data pengamatan semua ya. Ada data pengamatan di situ.
data pengamatannya ada apa di situ? Ya. Yang punya HP ini tolong stopwatch-nya dulu ya. Yang punya HP ada. Itu stopwatch, stopwatch ya, Pak? Ya, langsung stopwatch. Ya. Itu sudah ya. Ini sudah. Sampai tulis di apa ya? Hitung menitnya, hitung waktunya. Oke. Lihat ya, apa yang terjadi ya? Ada apa di situ? Ada data pengamatan, tulis data pengamatannya. Lihat data pengamatan di kolom di situ. Buat. Ya. Kamu punya ada masukkan satu kita di C. Dua-dua juga boleh. Yang mana saya lihat ini? Yang mana ini? Ini sakit. Sudah. Kemudian kamu hitung stopwatch-nya di sini ya. Ya. Sudah. Tulis dia punya ininya ya. Kalau ada beda rasa tulis. Gitu. Ya. Sudah buat semua percobaan ya? Sudah. Sekarang angkat dan hasil itu bawa ke meja masing-masing. Angkat. Baru duduk dalam kelompok sudah. Duduk dalam kelompok. Bawa ke meja masing-masing. Duduk dalam kelompok. Ya. Di sini tadi pengaruh apa? Konsentrasi dengan iya, pengaruh konsentrasi dalam belajar reaksi dan pengaruh suhu. Kalau kelompok sebelahnya pengaruh apa dari kelompok sebelah? Luas permukaan dengan pengaruh katalis. Katalis ya. Ya. Ada tidak ada punya ini? Ayo, kamu punya tadi ya? Konsentrasi dengan ini reaksinya cangkang telur dengan asam cuka. Ini rumus dari cangkang telur kalsium karbonat ya. Terus ini asam cuka. Nanti kamu cek yang ini. Terus yang berikut di sini kamu lihat, ini yang beda semua tadi ya. Ya. Dari pada menit ke berapa itu kamu lihat mana lebih cepat hancur. Nah ini, lihat di mana yang lebih cepat hancur di air panasnya. Yang ini satu suhu 100 derajat. Yang di gelas mana? Di gelas satu ya? Iya, 100 derajat. Yang sebelahnya ini tidak sampai 100 dia. Ya. Nanti kamu tuliskan di situ. Oh, yang lebih cepat hancur itu di gelas nomor berapa? Gelas yang panas atau gelas air dingin? Ya? Sudah. Ada kelompok tidak? Ada ya. Jangan coba lagi itu, pas kan? Ya. Terus apa di katalis di mana yang beda rasa setelah taruh? Di ini kan? Ya. Ya, oke. Di gula, ya. Tulis ya. Tadi pelannya sama besar toh? Jeruknya sama besar toh taruhnya? Ya, oke. Jadi di mana yang beda rasa kamu tulis di situ. Oh, yang ini ya. Ada yang manis stabil, ada yang tidak ya, ada yang beda ya. Ya, jadi itu. Sambil menunggu perubahan balon itu dan melihat data pengamatan itu, nanti setelah itu lanjut dengan kerja apa namanya? PPD yang lain di belakang itu ya? Iya. Iya. Oke. Pengaruh luas permukaan ya. Ya. Nanti kamu lihat di mana yang lebih cepat itu. Ya? Yang ini yang lebih kecil tadi dulu, ini cangkangnya ya? Iya. Di sebelahnya yang lebih besar. Iya. Dia nanti pasti kencang gitu, ya? Gitu. Jadi itu pengaruh laju reaksi terhadap pengaruh konsentrasi terhadap reaksi. Ya. Di sini sudah tadi. Ada percobaan satu ya. Itu
Nanti udara-udara cuaca di sini. Nanti kita cek di sampai menit keberapa itu yang balon ini berdiri lurus ke atas. Ya? Ya, gitu. Silakan kerja dulu KPD-nya. Ya. Ya, waktu mengerjakan KPD tinggal 10 menit. Ya sudah? Sudah. Oke. Waktunya juga sudah selesai. Kita lanjut ke presentase ya. Presentase. Dan untuk presentase ini mulai dari kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1 nanti maju di depan untuk presentasenya. Bawa sama dengan hasil eksperimennya ya, supaya kelompok 2 bisa melihatnya. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju di depan. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Sebelumnya ini hasil percobaannya ya, percobaannya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama tentang pengaruh konsentrasi, yang kedua tentang pengaruh suhu. Yang pertama, pengaruh konsentrasi, gelas kimia 1, asam cuka gelembungnya ada. Gelas kimia 2, asam cuka yang sudah diencerkan memiliki gelembung. Pengaruh suhu, yang pertama gelas kimia 1, air dingin, vitamin C 1 tablet dengan suhu 75 derajat, waktu bereaksi lambat. Gelas kimia 2, air panas, vitamin C 1 tablet, suhu 100 derajat, waktu bereaksi lebih cepat. Berdasarkan data percobaan bagian 1, faktor apakah yang menyebabkan adanya gelembung udara dan balon udara mengembang dengan jumlah waktu yang berbeda? Jawabannya, karena terjadinya pengaruh reaksi antara asam cuka dan cangkang telur sehingga menimbulkan gelembung. Yang kedua,
Dari percobaan bagian ketiga, faktor apa yang menyebabkan pada gelas 2 tablet vitamin C lebih cepat larut? Kenapa demikian? Jawabannya, karena suhu pada gelas 2 lebih tinggi daripada suhu pada gelas 1, sehingga larutan laju reaksi pada gelas 2 lebih cepat. Kesimpulannya yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasinya tinggi, maka laju reaksinya cepat. Sedangkan jika konsentrasinya rendah, maka laju reaksinya lambat. Kesimpulan yang kedua, suhu. Jika suhunya tinggi, maka laju reaksinya semakin cepat. Tetapi ketika suhunya rendah, maka laju reaksinya semakin lambat. Demikian saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita cukupkan. Ya, ini hasilnya ya. Ini mana yang dihasilkan tadi? Oh ini, nah, dia lebih ini ya, lebih lambat dibanding yang pertama ya. Terus yang sebelah tadi vitamin C ya. Iya. Mana yang langsung di sini tadi? Oh ini ya, dia lebih cepat ya. Oke. Baik, terima kasih kepada kita lagi dulu. Silakan kembali kelompok 1. Terima kasih banyak ya sudah bekerja dengan baik. Dan waktu selanjutnya kita berikan kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan. Tadi kelompok 2 percobaannya apa? Luas permukaan dengan pengaruh katalis ya. Iya, baik. Sekarang silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu tentang pengaruh luas permukaan dan pengaruh katalis. Jangan ditutup gelas, sudah bisa lihat ya. Ya, silakan. Lanjut. Yang pertama, luas permukaan, gelas kimia 1, asam cuka, cangkang telur, bongkahan atau cangkang. Iya. Ada gelembung, balon udara ada. Dia berdirikan waktu pada menit ke-18. Menit ke berapa? 18. Ya. Terus Hasil eksperimennya ini. ya, terima kasih. Lanjut. Gelas 2, cangkang telur, asam cuka, cangkang telur, tepung cangkang, gelembung ada, balon udara ada, menit ke-24. Menit ke-24. Ya. Terus Yang kedua, pengaruh katalis. ya. Gelas 1, air panas, ditambah sari manis, rasanya manis. Rasanya manis ya? Ya. Oke. Ditambah jeruk nipis, rasanya manis sama. Sama manis. Ya. Apakah sama-sama manis ya? Ya. Oke, lanjut. Gelas 2, gula pasir, rasanya manis, ditambahkan jeruk, rasa manisnya berubah. Rasa manisnya berubah. Oke. Terus Pertanyaan, dari percobaan bagian 2, faktor apa yang menyebabkan kecepatan balon mengembang pada gelas 2 lebih cepat dibanding gelas 1? Gelas 1 lebih cepat daripada gelas 2 karena luas permukaan sentuh gelas 1 lebih luas dari luas permukaan sentuh gelas 2. Yang berikut, dari percobaan bagian 4, apa yang menyebabkan rasa manis pada gelas gula pasir berubah? Karena terjadi reaksi kimia antara gula dan jeruk yang saling bersentuhan sehingga rasanya berubah. rasanya Berubah. Kesimpulan yang pertama, apabila luas permukaannya luas, maka laju reaksinya cepat. cepat, iya. Yang apabila luas permukaannya sempit, maka laju reaksinya semakin lambat. Di gelas sari manis ditambah dengan jeruk nipis, rasanya tidak berubah atau sama. Di gelas gula ditambah dengan jeruk, rasanya manis, rasa manisnya berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya.
coba angkat ke atas, saya mau lihat ya. Ya, itu ya. Jadi pakai jangan telur semuanya sudah mengembang ya? Ya. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Terus yang vitamin C sama ini sudah ya? Sudah. Oke, sudah bagus ya. Silakan duduk. Ada yang bisa memberi kesimpulan tentang percobaan hari ini? Pelajaran kita hari ini, ada yang bisa beri kesimpulan dari hasil eksperimen yang sudah kita buat sampai ada balon yang berkembang, ada beda rasa ya, ada yang lebih cepat ini, ada yang bisa beri kesimpulan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti saya yang tarik kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 yang kalian sudah percobaan tadi ya. Pertama itu yang mempengaruhi laju reaksi itu yang pertama itu adalah konsentrasi, yang kedua itu luas bahan, yang ketiga itu suhu, dan yang keempat itu katalis ya. Baik, dari keempat ini pertama kita konsentrasi yang dicoba atau yang dieksperimenkan oleh kelompok 1. Di situ dia mengatakan adalah semakin besar konsentrasi reaksi, maka laju reaksinya semakin cepat, dan semakin kecil konsentrasi reaksinya, maka laju reaksi semakin lambat. Itu terbukti tadi dong? Ya. Konsentrasi yang diencerkan dari asam cuka ya. Ada yang ditambah air dan ada yang tidak ditambah air. Yang tidak ditambah air, balonnya mengembang lebih cepat, ya tidak? Ya. Terus kita lanjut ke percobaan yang kedua tadi tentang ya luas terbuka. Kedua ya. Di situ bagaimana kesimpulannya? Semakin besar luas permukaan reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Dan semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksi semakin lambat. Ya, itu tadi dibuat oleh kelompok 2, yang mana yang tepung cangkang tadi lebih cepat toh? Ya. Lebih cepat dibanding yang bongkahan. Ya, itu karena bidang itu. Jadi ketika ditanya mana yang lebih besar luas permukaannya, yang lebih besar itu adalah tepung ya, dibanding yang bongkahan. Karena yang dimasukkan luas permukaan di situ adalah luas permukaan cangkang itu bersentuhan dengan asam. Baik, kita lanjut yang ke berikutnya. Dari faktor yang berikut adalah suhu ya. Mana percobaan suhu tadi? Kelompok 1 ya? Jadi kesimpulannya apa? Semakin tinggi suhu suatu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Dan semakin rendah suhu suatu reaksi, maka laju reaksi semakin lambat. Semakin lambat ya. Jadi itu pengaruh yang ketiga adalah pengaruh suhu. Tadi oleh kelompok 1 ya. Ya. Tadi yang lebih cepat taruh vitamin C-nya di yang suhu lebih tinggi ya. Ya tidak? Iya. Suhu lebih tinggi yang menggunakan air panas tadi yang lebih tinggi. Yang berikutnya katalis. Ya? Katalis itu apa? Substansi yang dapat mengubah laju suatu reaksi tanpa terdapat sebagai produk pada akhir reaksi. Terus? Penggunaan katalis dapat mempercepat laju suatu reaksi kimia. Di dalam gula dengan sari manis itu sama-sama manis tuh. Ya tidak. Mereka itu sama-sama memiliki molekul yang namanya glukosa, memiliki gula. Tetapi apa maksudnya kita masukkan jeruk? Jeruk itu adalah sebagai katalis. Jadi ketika dimasukkan jeruk, karena di dalam gula pasir ada senyawa lain juga yang kita minum selama ini. Ketika dimasukkan jeruk, dia terurai, ya, terurai. Jadi misalkan dia tidak hanya gula saja, ada juga senyawa lain, ya. Itu nanti kita belajar di makromolekul, ya, di kelas 3. Atau pernah dapat di kelas 1?
Belum ya. Ada namanya makrobiota. Nanti kita belajar tentang gula, bagaimana dia punya strukturnya dan seterusnya. Jadi di sini terurai ya. Jadi yang sebenarnya dia bisa terurai sendiri, tapi karena ada bantuan jeruk dalam waktu yang singkat dan cepat, langsung kita rasa toh, ada rasa manisnya tidak? Ya. Atau ini tadi, ini saya ambil contoh dalam gambar ya. Jadi reaksi sebenarnya yang harus tinggi di atas, energi aktivasinya tinggi. Jadi katalis tujuannya untuk mengurangi energi aktivasi. Ketika ditambahkan katalis, dia tidak tinggi lagi, ada garis di tengah itu. Ya? Ya. Jadi itu tentang katalis. Ya. Dan yang terakhir, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kesimpulannya sudah selesai semua tadi ya? Ya. Pesan saya untuk kalian, jika Anda berpikir pendidikan itu mahal, selama ini kan banyak pendidikan itu mahal. Tapi coba Anda perkirakan, ketika Anda berada dalam sebuah ketidaktahuan, apa lebih mahal atau tidak? Misalnya, saat ini Anda mau ke Jakarta, Anda tidak tahu. Ya toh? Orang mulai tipu sana sini kan, ketika Anda tidak tahu kan, berarti lebih mahal atau bayarnya? Nah ini, laut yang tenang tidak akan menghasilkan laut yang selamat. Maka saya bilang, saya selalu pesan kalian itu tidak boleh merasa nyaman dengan pendidikan yang sekarang. Itu tidak boleh. Karena kalau bisa kalian nyaman, kalian tetap seperti ini tuh, tidak ada perubahan. Tapi ketika merasa tidak nyaman, ini saya harus begini, saya harus begini. Nah itulah yang akan anak terus mencari dan terus mencari. Ya, jadi itu saja pelajaran hari ini. Dan terakhir, saya sudah bagikan lembaran refleksi tadi, silakan diisi dulu, ya. Lembaran refleksi tadi diisi. Setelah diisi, dikumpulkan, ya. Diisi dulu lembaran refleksinya. Sudah? Oke, ya sudah kumpul, ya. Itu. Sudah semua? Sudah. Ya, dari pelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Selesai. Nanti setelah selesai pelajaran dicuci lagi bersih-bersih ya. Gelas-gelas kimia yang ada, Erlenmeyer. Ini namanya Erlenmeyer. Kalau nanti kalian ke tingkat yang lebih tinggi ke universitas, ini prakteknya lebih. Yang nanti tinggal kalau misalnya yang kanan. Ini apa? Kalau misalnya disuruh oleh asisten, kamu tuh ambil Erlenmeyer, ini namanya Erlenmeyer. Bukan ini Erlenmeyer. Terus yang itu namanya gelas kimia, ya. Nanti saya akan bawa kamu ke laboratorium itu untuk perkenalkan. Oh, yang ini tabung reaksi, yang ini gelas kimia, yang ini PPTS, yang ini masih banyak. Oh, yang ini namanya sentrifugal, ya. Ada. Ya, nanti setelah pelajaran ini dicuci bersih-bersih, baru diangkat ke laboratorium. Ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Mari kita ambil posisi berdoa. Setelah silakan. Dalam nama Bapa,